Gegara minum obat flu, katanya istrinya seorang artis kita terdeteksi positif narkoba. Sebenarnya itu istilahnya positif palsu. Ya karena sebelumnya mungkin ada riwayat minum obat flu yang mengandung dekongestan. Mungkin golongan pseudo evergreen. Jadi nggak cuma pseudo evergreen doang ya, dekongestan yang bisa memberikan hasil positif palsu. Ya, jadi pertama, tes narkoba itu bisa dari urin, bisa dari rambut, bisa dari keringat, bisa dari darah. Tapi umumnya yang paling simpel dari urin. Tesnya tuh umumnya ada 5 ya. Itu yang pertama itu tes untuk ganja. Ganja itu misalnya ini lambangnya itu THC, yaitu tetrahidroksikanabinol. Itu kanabis, itu ganja. Terus yang kedua ini morfin, tulisannya morfin. Yang ketiga itu metamfetamin, yang keempat amfetamin, yang kelima benzodiazepin. Ya, jadi ini tesnya itu sebenarnya mirip dengan tes orang hamil ya. Tesnya itu ditetesin dari urinnya ditetesin. Kalau dua negatif, kalau garis satu positif. Ini berkebalikan dengan tes kehamilan. Jadi kalau garis dua negatif, kalau garis satu positif. Jadi ini bisa terjadi positif palsu karena memang sangat terpengaruh oleh obat. Obat-obat kimia itu kan rumusnya sebenarnya terdiri dari ion-ion. Ada hidrogen, oksigen, nitrogen, sama karbon. Jadi obat-obat kimia itu hanya berbeda-beda rumusnya itu, susunannya aja. Ketika susunannya mirip, bisa terjadi positif palsu. Selain dekongestan kayak obat pilek pseudoephedrine tadi, obat antihistamin juga, misalnya difenidramin. Kemudian bisa juga obat batuk, misalnya dextrometorphan. Bisa juga antibiotik. Antibiotik itu golongan quinolon kayak levofloxacin, ofloxacin itu bisa menyebabkan positif palsu juga. Jadi kayak semacam metamfetamin juga. Tapi enggak semuanya, jarang langka. Tapi pada kondisi tertentu bisa terjadi positif palsu. Demikian juga anti nyeri, misalnya kayak golongan ibuprofen. Itu bisa positif palsu ke arah golongan eh, THP tadi, yang golongan kanabis atau ganja tadi. Demikian juga obat obat lambung, golongan PPI, pompa proton inhibitor. Kayak misalnya golongan yang pakai zolzol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol itu bisa menyebabkan positif palsu waktu pengetesan golongan kanabis. Jadi, kalaupun misalnya perlu pemeriksaan lanjut, sebenarnya tidak perlu tes untuk rambut, darah, atau keringat, tidak, karena hasilnya akan sama saja. Tetapi harus tahu masa paruh obat. Jadi secara farmakokinetik, obat-obat itu rata-rata waktu paruhnya 8 jam. Jadi 8 jam itu di dalam tubuh kita tinggal separuh. 8 jam lagi tinggal seperempatnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Hilang itu kira-kira 8 kali 5 atau 6. Berarti kira-kira sekitar 48 jam. Jadi amannya kalau mau tes narkoba itu harusnya 3 hari pasca minum obat. Jadi harus kosong obat dulu 3 hari. Supaya tidak terjadi positif palsu.